Halo guys, kita berjumpa lagi. Kali ini kita berada di daerah kota Yogyakarta, di mana yang akan kita telusuri ini merupakan bangunan bersejarah yang dulu bernama Hotel Tugu. Lokasinya berada di pusat kota Yogyakarta guys. Nah, sekarang bangunannya terbengkalai seperti yang ada di depan kita itu. Dan lokasinya seperti ini. Ini sangat luas sekali guys. Dan banyak sekali pohon-pohon yang ada di depan kita ini. Ini merupakan semak-semak. Lokasinya cukup horor. Namun kita mengambil sejarahnya dari bangunan ini. Di sini ada pohon beringin yang besar sekali menjuntai tinggi guys. Itu teman-teman saya sudah ada di sana. Mari kita mengeksplor bangunan ini guys. Jadi bangunan Hotel Tugu ini sangat terkenal sekali. Namun sekarang menjadi bangunan yang terbengkalai seperti ini. Nah, nanti kita akan coba untuk melihat ke sana. Ternyata ini luas sekali guys. Itu mereka pada foto-foto. Di bagian atas itu nampak masih ada sirene. Dan sirene ini mirip sekali dengan sirene yang ada di sebelah selatan Pasar Beringharjo guys. Nah, di sini tuh hanya ada satu trompetnya, dan di sana itu bisa bergerak karena terkena angin seperti yang kita lihat itu. Dulu saya juga pernah mengeksplor tentang sirene ini yang ada di atas Pelengkung Gading. Di sana itu ada 3 trompet guys. Sedangkan yang ada di sini itu hanya ada satu trompet. Tel, Kak, namun di handphonemu dibuka sing mengke. Demam berdarah guys. Kok demam berdarah nyamuk. Nah, ini jika terlihat dari sisi utara Hotel Tugu ini seperti ini. Jadi Hotel Tugu Jogja ini itu menurut sejarawan UGM Joko Suryo itu menjelaskan sekitar tahun 1875 itu dibangun stasiun kereta api pertama di Jogja, yakni Lempuyangan. Nah, untuk melanjutkan jalur ke barat dibangunlah stasiun. Waduh, ini ada kabel guys. Pas loh ini nak nyetrum. Jadi dibangunlah hotel Tugu. Sebentar guys. Kok di password? 6 Oh, kita menerobos dulu guys. Waduh. Di sini nampak ada seperti sapi tank. Nah, ini hotelnya guys. Jadi di bagian atas itu ada tulisan Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Mungkin ini dulu dijadikan sebagai kampus guys. Oke, saya lanjutkan cerita tentang Hotel Tugu ini sejarahnya. Jadi dulu untuk melanjutkan jalur ke barat itu dibangun stasiun Tugu di era tahun 1880-an guys. Nah, saat itu juga dibangun Hotel Tugu yang letaknya persis berada di sebelah timur dari stasiun Tugu. Jadi stasiun Tugunya itu ada di sebelah sana itu guys. Nah, jadi Hotel Tugu ini itu dulu digunakan sebagai tempat menginap pengguna kereta api yang singgah di Yogyakarta guys. Nah, dengan demikian Hotel Tugu ini didirikan pada abad ke-19
Jadi Hotel Tugu dan Stasiun Tugu itu merupakan saksi peristiwa revolusi Indonesia, terutama saat ibu kota Republik Indonesia itu pindah ke Yogyakarta dari Jakarta. Jadi ketika itu mobilisasi pejabat itu banyak menggunakan kereta api untuk ke Jogja, dan mereka itu bertahan di Hotel Tugu sebelum kemudian ke Gedung Agung. Nah, Hotel Tugu ini juga merupakan hotel terbaik pada masanya, yakni sekitar tahun 1920-an. Tahun 1930-an, Hotel Tugu ini difungsikan sebagai restoran yang melayani orang-orang asing yang ada di kota Yogyakarta serta pelanggan pribumi dari kalangan keluarga Keraton Jogja, guys. Tuh. Jadi pada mulanya hotel itu bernama Lose Genoscape Grand Hotel di Jogja, kemudian berubah menjadi 6 Lose Genoscape Marba. Jadi bangunan ini itu terdiri dari bangunan induk yang ada di tengah ini, kemudian diapit oleh 2 bangunan pendukung yang kecil-kecil yang ada di sini sama di ujung sana itu, guys. Nah, itu. Jadi Hotel Tugu ini menghadap ke barat ke arah stasiun Yogyakarta. Jadi Hotel Tugu ini mempunyai ciri-ciri juga, antara lain untuk bangunan induk itu di bagian bentuknya itu, atau bagian depan atau fasad itu dihias dengan balok bersusun yang simetris atau step gable. Nah, ciri-ciri lain itu juga menonjol dari Hotel Tugu, yaitu ukuran pintu dan jendelanya yang besar-besar seperti yang ada di hadapan kita ini, guys. Ini bagian pintu dan jendelanya tuh besar-besar banget. Tapi yang di bagian pintu utama itu sudah diganti dengan apa itu, rolling door atau apa itu. Dan saya juga melihat ada sebotol minuman keras yang ada di sana. Nah, pada saat tentara kependudukan Jepang itu, guys, tahun 42 sampai 45 lah, Hotel Tugu ini difungsikan sebagai markas militer Jepang. Nah, terus kemudian pada masa agresi militer kedua Belanda itu Hotel Tugu ini digunakan sebagai pusat markas perwira-perwira tentara Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Van Lengen. Oleh karena itu, pada saat serangan umum 1 Maret tahun 1949, Hotel Tugu ini itu menjadi salah satu sasaran strategis yang diserbu oleh TNI waktu itu, guys. Di bagian atas tuh. Terus setelah serangan pasca kemerdekaan itu, Hotel Tugu ini beberapa mengalami perubahan, guys. Yaitu diantaranya adalah mengalami fungsi, bukan perubahan tapi fungsi penggunaan. Pernah menjadi hotel tentara, kemudian menjadi Kedaung Plaza. Nah, sekarang menjadi terbengkalai seperti ini, guys, hotelnya. Nah, seperti itu cerita singkat atau cerita sejarah singkatnya dari hotel ini, guys. Oke, sekarang kita mencoba untuk melihat satu persatu dari Hotel Tugu ini, guys. Ini sebenarnya hotel ini masih bagus kalau terawat nih, guys. Tapi sayangnya ini sudah terbengkalai dan mangkrak. Nah, ini ada bangunan pendukung yang kecil, tapi modelnya sama dengan yang ada di sana itu, guys. Nah, itu di kanan kirinya itu ada, dari bangunan utama itu ada apa itu, seperti menara ini, seperti menara itu. Nah, tapi yang di bagian sisi utara itu ada sirenenya. Dulu waktu agresi militer Belanda II, itu sirene yang ada di sana ini itu dulu berbunyi, guys, sebagai penanda adanya pesawat dari Belanda. Itu untuk bagian jendelanya besar sekali, guys. A'udzubillahi ta'ala min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini di bagian atas
Kerangka-kerangkanya itu menggunakan besi itu guys, bagian atas. Terus untuk bagian pondasinya itu seperti ini, ditempel dengan batu-batu alam. Tapi saya kurang tahu ini masih asli atau sudah baru. Di sini ada bangkai tikus wirok. Itu besar sekali guys, tuh. Jendela dan pintunya besar-besar banget. Kurang lebih ini ada sekitar 4 meteran ini untuk tinggi dari pintu ini guys. Untuk pintu aslinya ini sudah tidak ada, sudah tidak terlihat guys. Kita coba menyusul teman-teman. Jadi lokasi ini tuh sudah masuk cagar budaya guys, sepertinya ini guys. Nah, ini merupakan bangunan yang baru. Coba kita lihat di sisi sebelah sini. Wah, sudah tidak nampak guys. Wush, ada burungnya. Itu mereka foto-foto. Jadi lokasinya itu berada di pusat kota Yogyakarta, ini di sebelah timur stasiun Jogja. Ini ada gorong-gorong. Terus di sini nampak keramiknya masih bagus ini. Nah, itu jika dilihat dari atas, ternyata sudah menggunakan batu bata itu untuk pembuatannya. Ini bagian atap sudah hancur-hancur guys, dan menggunakan genteng Jawa itu. Ini menggunakan genteng Jawa. Ayo mlebu. Kita coba masuk. Rawani nek dhewe. Assalamualaikum. Ternyata ini hall besar. Nah, ini sisi selatan dari bangunan utama, yaitu merupakan bangunan pendukung dari bangunan utama. Dan kalau kita lihat, sepertinya saya kurang tahu ini keramiknya masih asli atau tidak, tapi mempunyai corak seperti ini. Nah, itu yang kita lihat dari luar tadi guys. Coba kita ke sana untuk melihat lebih dekat. Di sini banyak sampah-sampah. Bangunannya ini jendelanya ini besar sekali guys. Kurang lebih ini tingginya ada sekitar 2 meter. Dan di sini itu bagian tiangnya itu menggunakan kayu. Nah, ini seperti ini kondisinya. Itu bagian kayu-kayunya masih bagus itu guys. Yang kotak-kotaknya ini, nah ini masih bagus. Nah, tadi kita di luar sana itu untuk sisi sebelah selatannya seperti ini guys. Nah, itu di sebelah sini itu sudah rel kereta api. Terus di sana itu parkiran Abu Bakar Ali. Nah, ini nampak dari sisi sebelah selatan dari bangunan pendukungnya guys.
Dulu di sebelah sana itu digunakan untuk apa ya? Dulu itu jual CD-CD. Biar bingung apa kuwi? Dodol Barang pecah belah. Oh, barang pecah belah. Di sana itu digunakan dulu untuk barang pecah belah, guys. Untuk jualan, tapi belum lama ini ya tahun berapa ya? 2000-an itu tutup. Ini bagian pintunya dan jendelanya itu. Yo nang sijine yo. Bangunan utama. Aku arep mau foto sih. Kita menanti teman-teman untuk foto dulu, guys. Jadi memang bangunan ini itu jarang sekali untuk dieksplor karena memang apa ya? Mungkin tidak berani atau bagaimana. Padahal ini kalau dirawat ini bagus sekali, guys. Itu kalau kalian lihat bagian jendelanya, itu kalau di kamera terlihat kecil, tapi aslinya ini tinggi banget ini, guys. Ini ada 2 meteran ada ini. Terus untuk kuncinya itu masih menggunakan kunci lama. Ini seperti bangunan-bangunan Belanda pada umumnya. Tuh. Jadi ini di teklek. Nah, terus nanti membuka, guys. Gitu, guys. Jadi jendela dan pintu yang ada di sini itu menggunakan unsur krepyak. Di mana bangunan tersebut itu jendela tersebut itu menggunakan lubang-lubang ventilasi seperti ini yang difungsikan dari dalam itu bisa melihat bagian luar, guys. Nah, seperti yang kita lihat, tapi kalau dari luar itu kita tidak bisa untuk melihat di bagian dalam. Fungsinya sekaligus untuk mengintai pemilik rumah untuk melihat ke bagian luar, dan selain itu juga sebagai jalan keluar masuknya udara atau sirkulasi udara, yang dimana bangunan-bangunan zaman Belanda itu menerapkan gaya indis yang tinggi, luas, dan pencahayaannya juga bagus seperti yang kita lihat sekarang. Ini di dalam ruangan ini cukup terang, padahal kita tidak menggunakan flash. Kalau kita lihat ini memang di sini banyak telapak kaki, guys. Banyak telapak kaki, mungkin dulu pernah ada yang masuk ke sini juga. Ini saya kurang tahu. Sepertinya itu dapur. Yuk. Tekan buru iki saya anu apa? Coba kita melihat di bagian sini, guys. Wani lah. Kok aku nusuk dhewe? Nah, ini di bagian dalam, bagian belakang, guys. Ternyata di sini pintunya sudah hilang dan ditutup menggunakan seng. Menuju kalimat ini mati mencari makro. Ya udah. Baru wani. Itu nampak di bagian kelistrikannya sudah hilang. Ayo kan dulu ki. Dono. Kita lihat di bagian sini tuh, saya penasaran apa ini, guys. Apa tadi? Apa kamar mandi. Jangan. Kita lihat kamar mandinya seperti apa, guys. Sepertinya ini kamar mandi. Hah? Kamar mandi. Ternyata ini toilet.
Terus di sini ada akarnya sudah menjunteng, masuk dah. Masuk dah. Ini ada lorong seperti ini, guys. Itu akarnya. Kalau kalian penyuka bonsai, itu bisa di bonsai, guys. Serem banget. Di sini horor sekali, asli horor. Di sini asli horor. Foto dia. Ini sepertinya juga kamar mandi, jadi kita tidak usah masuk. Itu di bagian belakang itu sepertinya masih ada di bagian sana itu. Kalau kita lihat dari lubang ini itu masih ada ruangan, guys. Bukan ruangan siapa ya? Seperti halaman gitu. Luas banget. Ini baru bangunan sisi selatan dari bangunan utama. Jadi ini hanya bangunan pendukung tapi besarnya sudah seperti ini. Itu seperti model rumah terbengkalai. Kameranya agak ngeblur, guys. Apa ya gitu sentong apa ya? Apa ini flash itu iki? Iki murah berapa flash iki? Bi? Kita lihat di sisi sini, guys. Oh, ini ternyata ada batu batanya, ini tambahan. Terus ini mengelupas. Nah, ini baru sisi yang di sebelah bangunan pendukung sisi selatan, guys. Itu sudah besar sekali. Nanti kita coba untuk menelusuri yang di bangunan sini. Semoga bisa masuk. Jadi bangunan ini itu sudah bersejarah sekali, guys. Itu bagian atas sudah hancur. Ki Pranalewu bisa menyambangi tempat ini. Ya. Ono botole. Kita nggak tahu ini mau masuk ke bangunan utama lewat mana, kurang tahu, guys. Boy. Oh, angel ya? Oh, lewat lor. Gun-gun kuwi. Kita di dalam seperti itu, guys. Nanti kita coba masuk ke bangunan utama ini yang sangat bersejarah. Nanti juga saya sertakan foto-foto
dari bangunan yang dulu waktu zaman Belanda, guys. Kita membelasak dulu. Ini bangunannya terbengkalai, guys. Untuk masuknya ini kita mikir dulu. Endi ki sing liwat? Kuwi iso ra kuwi? Iso ra? Wah, ra iso. Nang jaba ning kono napa lawange? Ora ono lawange. Ini jendelanya masih bagus, belum ada yang keropos. Untuk di bagian atas kalau kita lihat itu juga kayu-kayunya juga masih bagus, guys. Kita coba sampai ke belakang. Kalau di sini tuh sudah dikaca. Hah? Kayak sama Bu. Oh, iso. Hah? Iso. Dipaksa iso ra kuwi. Kunci ya? Oh, ternyata dikunci bangunannya, guys. Mencelacan dulu ya. Ternyata di bagian sisi utara dari bangunan utama, di belakang itu sudah banyak tumbuhan liar seperti ini dan terkunci. Coba kita mencari jalan untuk masuk ke bangunan utama dulu, guys. Kita coba ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Pading banget ya. Waduh, di bagian atas ngeri, guys. Jadi kita awas loh, aku loh. Kalau kita lihat, ternyata bangunan ini tuh ada 2 lantai dan di sana itu sangat besar sekali nih, seperti hall gitu, guys. Itu di bagian atas ngeri. Di sana tuh ada tangga. Itu tangganya dari kayu. Tapi kita tidak bisa ke atas karena di sana itu sudah pinggir dah. Yuk, Doni. Kita coba untuk masuk ke bangunan yang di sana, guys. Oh, ini banyak ketepeng. Wah, kita harus hati-hati, langsung lari ke arah yang aman. Nah, ini di bagian tengah dari bangunan, guys. Bagian atas ini masih
bagus. Kalau yang di sana itu yang sudah hancur, yang dulu sempat roboh bagian atapnya. Oh, nampaknya ini sudah dicor beton. Itu kalau kita lihat. Nah, di sana itu sudah dicor beton. Kemungkinan ini juga bagian tiangnya juga dicor beton, dan kemudian di bagian bawah itu dilapisi dengan kayu. Kurang tahu ini kayu apa. Tapi masih bagus untuk kayunya. Terus di sini seperti ada relief, guys. Nah, ini relief tentang ini tentang apa itu? Penyerangan di Hotel Tugu sepertinya ini. Waktu Tentara Nasional Indonesia dengan Belanda. Terus di bagian pintu-pintunya megah banget, guys. Mewah banget ini. Tuh kurang lebih ini ada sekitar berapa meter ini ya? Hampir 2 meteran itu untuk tinggi dari sini sampai ke bawah sini, guys. Terus di sini ada seperti meja kecil sebagai variasi. Kemudian ini menggunakan apa ini? Oh, kayu juga ini, guys. Ini masih awet. Nah, dulu bangunan ini tuh sempat disewa untuk dijadikan tempat untuk penjual beli barang gitu, guys. Barang pecah belah. Nah, sekarang lokasinya menjadi seperti ini. Besar banget ini, guys. Dari bangunan ini. Itu di bagian atas. Itu. Tapi ini sekarang sudah terbengkalai. Sudah lama sekali, guys. Mengingat bangunan ini tuh dibangun dari tahun 1880-an. Jadi kurang lebih ini usianya sudah 100 tahun lebih, guys. 100 tahun lebih. Mungkin 100 berapa ya? 140-an tahun lah. Itu di bagian atas sirenenya itu kena angin masih muter-muter itu. Nah, itu. Oke, guys, mungkin video penelusuran kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu tentang Hotel Tugu yang bersejarah ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Bila ada rekomendasi tempat bersejarah lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Kita bertemu di video selanjutnya. Ciao.